lihat anak-anak yang pandai dalam menyembah Tuhan. Itu suhu paling rendah waktu itu 10 derajat waktu itu, udah kabut-kabut. Badai, halangan, tantangan semuanya, tapi kalau untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Shalom. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di YouTube channel Radio Ikat bersama dengan saya Matthew Kairupan. Dan saat ini kita berada di program podcast Sikip. Nah, untuk hari ini kita kedatangan mahasiswa-mahasiswi STT Ikat di mana mereka sudah menjalankan pelayanan mereka, yaitu pelayanan mission trip di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Lebih tepatnya di kota Soe, NTT. Nah, oleh karena itu sebelum kita mau mendengarkan cerita atau kesaksian yang kita mau dengar bersama-sama, kita mau kenalan-kenalan dulu nih sama tim dari NTT Kota Soe. Oleh karena itu, shalom teman-teman. Shalom. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih ya. Oke, Kalau boleh udah kenalan kenal dulu ya nih sayang. dari Brody ini. Ya, nama saya Aminah Nisimnasi. Saya Yansi Talan. Saya Mechiro. Saya Putri Jelita Gea. Oke, salam kenal semuanya ya. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih tentang bagaimana sih kegiatan-kegiatan teman-teman di pelayanan mission trip nih, apalagi tepatnya di NTT Kota Soe ya. Soe, Iya, ya. di Kota Soe nih. Soe. Nah, boleh diceritakan nih dari tahap bertahap nih, bisa dibilang gitu ya. Oke, boleh? Bagaimana? Ya, kalau mencari tahu kegiatan, banyak kegiatan yang kami buat seperti seminar untuk anak-anak, remaja, dan juga ada kegiatan pelayanan di misi penginjilan anak. Ada juga pelayanan di PPA yang biasanya disebut Pusat Pengembangan Anak Jiresoe. Ada juga kami pelayanan di beberapa tempat seperti persekutuan doa, ada 3 tempat kalau nggak salah. Itu ada persekutuan doa Hosana Lakat, persekutuan doa Yerusalem Soe, dan juga persekutuan di Teta. Nah, di situ kami diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan. Nah, di saat kami melakukan pelayanan banyak hal yang kami dapat, banyak cerita yang kami temui di situ. Karena di misi penginjilan anak, di situ ada beberapa anak yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Nah, kerinduan mereka itu kalau kita melihat pakai kacamata manusia sungguh luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Mereka demi datang untuk bersekutu bersama teman-teman. Mereka rela jalan kaki 7 kilo. Oke. Nah, tapi dari perjalanan bersama tim ini berapa lama estimasi dari ke tempat pelayanan yang tim akan pergi ke tempat situ? Berapa lama? Ya, kalau estimasinya di sekitaran 3-4 jam. Kalau dari sini waktu itu kami berangkat dari Jakarta jam 1 subuh. Oke. Nah, setelah itu kegiatan teman-teman sama tim ini bersama dosen pembimbing juga ya? Yes. Iya, bersama dosen pembimbing juga. Nah, adakah lagi kegiatan kayak apakah ada kegiatan KKR atau ada kegiatan sekolah minggu atau yang lain-lain berbagai macam? Bagaimana teman-teman mau ceritakan kepada penonton? Ya sih, kalau lebih tepatnya itu ada ibadah raya. Nah, selain yang disebutkan teman kami Ami tadi itu, ada juga ibadah raya. Nah, di situ kami dikasih kesempatan untuk pelayanan bersama dengan jemaat, tapi sepenuhnya itu tanggung jawab dikasih ke kami semua. Jadi pelayanannya berjalan dengan lancar, puji Tuhan ya. Bagus banget di sana. Kami diterima. Iya. Oke. Tapi dalam pelayanan ini tim lagi sedang fokus di pelayanan di bagian apa? Apakah di bagian untuk orang tua atau untuk anak-anak atau siapalah gitu? Boleh diceritakan? Ya, untuk pelayanan ini titik fokus kami tidak bisa tentukan karena dari waktu kami pergi, lebih tepatnya sebenarnya kami diutus untuk pelayanan di anak-anak. Tapi ternyata kami sampai di lapangan, kami dibagi ke tempat-tempat yang
selama 1 bulan kami di sana, kami pelayanan di situ terus. Jadi fokus kami dari anak-anak sampai orang tua yang sudah lansia kayak begitu. Jadi kami tidak hanya Fokus di pelayanan anak-anak, anak satu muda, tempat tapi aja. sampai orang tua. Pokoknya banyak tempat yang kita temui sesuai dengan utusan dari kampus. 1 bulan pelayanan kami ya berjalan selama 1 bulan. Iya. Oke, puji Tuhan banget ya kalau Iya. tim bisa melakukan pelayanannya dengan sukacita ya. Yes. Ya, tapi pelayanan itu tidak luput juga dengan kunjungan nih ya. Iya. Boleh bagaimana ceritain tentang apakah tim melakukan kunjungannya itu ke mana aja sih gitu? Nah, diminta untuk menceritakan tentang kunjungan. Nah, ada satu hari, saya lupa harinya hari apa, tapi kita diutus untuk mengunjungi ada nenek sama bayi, kalau kan disebut opa sama oma kayak gitu. Nah, ada opa sama oma itu, mereka itu istilahnya, saya waktu itu posting video, saya bilang ini mungkin cinta yang disatukan Tuhan. Wih. Jadi ada hal yang menarik dari mereka. Kenapa saya bilang? Mereka mengalami sakit penyakit yang sama. Gimana tuh konsepnya ini? Kayak istilahnya stroke. Suaminya stroke, istrinya juga stroke. Oh, ada Ya, kaitan. Tapi mereka ya. sudah benar-benar tua sekali. Jadi waktu itu saya ketika disuruh pergi untuk kunjungan, di situ satu hal yang buat saya kayak terkagum-kagum itu. Ada cinta yang Tuhan satukan itu sampai tua, benar-benar mungkin mau tinggalkan memisahkan kayak gitu. Oke. Jadi ada hal yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan kayak sama-sama merasakan kayak gitu. Dan ada hal yang menarik lagi. Di situ kan orang tua, kalau orang tua dulu tidak tahu bahasa Indonesia. Kayak berbahasa Indonesia kurang ya lancar lah, tapi nenek sama bayi ini, opa ini, wih jago sekali bahasa Indonesia. Oh, apa berarti mereka sudah berpendidikan sebelumnya ya? Gitu. Maksudnya kayak mereka pergi ke luar kota untuk menempuh pendidikan mereka dan balik lagi ke daerah mereka gitu untuk bisa mengajar gitu lah budaya sesama masyarakat di situ ya. Kan karena kan itu kan butuh bisa dibilang pendidikan yang memang untuk mengajar gitu kan. Nah, apalagi di daerah di situ katanya kan susah untuk bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, tapi kalau ada siapa namanya bayi ya? Iya. Bayi. Opa sama oma. Itu bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu udah luar biasa juga. Iya, Iya. langsung luar biasa sekali. Nah, oke, apakah ada lagi selain dari di tempat bayi sama oma itu? Apakah ada tempat lain? Udah sih, kami kan lebih kunjungan ke lansia-lansia Oh, itu. lansia. Iya. Oke, nah berarti pelayanan ini sungguh diberkati ya. Iya. Puji Nah, Tuhan. ya, puji Tuhan sekali. Nah, selanjutnya aku mau tanya tentang bagaimana sih kesan teman-teman bersama tim juga tentang kesan pelayanan saat di Kota Soe itu, boleh diceritakan dulu untuk penonton? Dari siapa dulu nih? Boleh nih. Dari siapa dulu nih? Ya, mulai dari saya saja. Oh, oke, bro. Oke. Nah, kesan yang saya dapat ketika melakukan pelayanan di Soe, di situ saya ya terkesan sekali ke bawah, kayak istilahnya mau tetap melayani begitu. Karena apa? Ketika saya melihat ternyata masih banyak orang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Jadi ketika saya melihat hal seperti itu, saya sebagai anak muda, kesan saya lebih semangat lagi untuk ya berkobar-kobar lah untuk menjadi hamba Tuhan di manapun tempat yang saya diutus kayak begitu. Itu kesan saya. Oke, ini kesan untuk bro ya. Ya. Oh, untuk teman-teman sampingnya bagaimana kesan? Ya bro, jadi gini ya, di Soe itu kota paling dingin loh. Jadi kita kalau di sana kalau mau mandi itu aduh susah banget. Tapi dengan kehadiran kami tim, kami dengan begitu semangat, kami tetap mandi walaupun dingin banget. Itu suhu paling rendah waktu itu 10 derajat waktu itu, udah kabut-kabut. Sempat Udah ya dingin ada banget 10 derajat. Tapi yang paling mengesankan itu kami masih dikasih kesempatan untuk pelayanan
dan pelayanan waktu bersama dengan orang tua, mereka menyambut kami dengan penuh sukacita. Jadi kehadiran kami itu rasanya benar-benar membawa berkat. Terus yang kedua, waktu sama anak-anak juga senang dengan kehadiran kami. Jadi waktu bikin seminar itu mereka senang banget dengan adanya seminar yang kami bagikan, yakni tentang motivasi beribadah. Nah, besoknya itu puji Tuhan udah mulai tambah lagi temannya, mereka udah ngajak lagi, teman kita pergi ibadah lagi. Jadi udah makin bertambah semangat pelayanannya. Dan ada ibadah raya juga ya kita di sana. Nah, ibadah raya di situ ya puji Tuhan dengan kehadiran kami, mereka juga ya kelihatan banget semangat dalam beribadah. Ya itu sih kesan aku. Oh, itu untuk kesannya Yensi ya? Iya. Yensi, oke. Kalau teman sampingnya? Baik, kalau dari saya mungkin satu keunikan ya, kita ke pelosok terus lihat anak-anak yang pandai dalam menyembah Tuhan, itu membuat saya kayak rasanya tersentuh banget hati saya buat lihat anak-anak seperti itu. Jadi itu buat saya biar saya jadi ingin lebih lagi maju untuk melayani Tuhan. Oke, Iya. terima kasih kesannya ya. Michi ya? Iya. Michi. Oke, Michi. selanjutnya sampingnya. Kalau saya sih kan baru saya ke kota Soe. Oh, ini baru pertama kali? Iya, baru pertama Oh, kali. oke. Terus gimana? Kan cuacanya dingin banget. Ya, terus dinginnya itu kan saya nggak tahan kan, tapi pasti di sana karena udah ke sana pasti bisa deh kalau menurut saya. Iya, untuk Tuhan, Iya, untuk iya, melayani. untuk melayani. Dingin pun gak masalah. Meskipun Banyak tantangan. badai, Banyak tantangan. halangan, tantangan Iya. semuanya, tapi kalau untuk Tuhan tidak ada yang mustahil ya, Yes. gitu ya. Oke, Eh, berarti karena semuanya kan kemarin itu udah pergi ke tempat pelayanan, pasti dong kalau sebelum mau pergi ke tempat pelayanan itu teman-teman sama tim bagaimana sih pencarian dana teman-teman waktu itu? Apakah kalian teman-teman melakukan kegiatan apa sampai teman-teman itu bisa mengumpulkan dana untuk bisa pergi ke kota Soe? Padahal itu kan sangat besar biayanya ya kalau bisa benar. kita lihat. Nah, bagaimana bisa diceritakan nih? Ya, untuk pencarian dana ya yang kita tahu ya kita lebih pada istilahnya mengabdi untuk pelayanan lah, mengambil bagian dalam bentuk pelayanan. Tapi tidak terlepas dari kayak kita bawa jualan. Jadi kita izin pada gereja-gereja yang mau menerima kami untuk melayani. Jadi kami pelayanan altar. Setelah itu ya kami jualan yang kami bawa. Jadi pencarian kami melayani dan juga berjualan kayak begitu. Nah, dan ada juga ya kami minta dukungan dari hamba-hamba Tuhan. Dan puji Tuhan di situ banyak hamba Tuhan yang masih ada rasa peduli untuk kami anak muda. Saya berikan bantuan. Dan dari situ ya saya lebih semangat karena lebih banyak support tuh, jadi kita istilahnya tidak ada lemah untuk melayani, karena dengan kekuatan itu ya saya semakin kuat untuk melakukan pelayanan itu. Yes. Bro Matthew mau tahu jualan kami apa aja? Oh, boleh tahu nih apa aja jualannya nih? Iya. Biar penonton juga tahu nih. Padahal itu biaya yang cukup banyak nih. Iya, benar. Untuk pergi keluar kota itu. Nah, ceritakan coba. Itu kami dibantu sama dosen pembimbing sama keluarganya. Itu kami jualan, ada ayam bakar ya teman-teman. babi. Terus babi Babi berdua ya. rica. Oh iya iya iya. Terus apa lagi, ada cookies gitu. Oke. Dan kami juga jualan buku karya dosen pembimbing Iya. kami. Oh, jual buku. Iya, Jual buku. dan Oke, itu oke. lumayan banyak. Wah, luar biasa banget. Iya, itu ini. Nah, berarti teman-teman sudah menjalankan tugas teman-teman dari jualan itu, meskipun pasti ada suka dan dukanya ya. Iya, benar. Ada benar. suka dan Banyak dukanya. banget. ini. Nah, boleh kasih kata-kata lah untuk penonton atau yang sudah bantu tim untuk bisa pergi ke kota NTT gitu, boleh coba diutarakan ya seperti itu. Iya. Boleh? Ya, dari saya
Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para hamba Tuhan dan juga gereja-gereja dan juga dosen pembimbing bersama keluarga yang mau mendukung kami dalam tim ini untuk melakukan pelayanan ini. Dan juga kami tim tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sehingga tugas kami ini bisa terlaksana dengan baik. Dan doa kami dari tim, semoga Tuhan membalas setiap kebaikan dari orang-orang yang sudah mendukung kami. Kami percaya bahwa orang-orang itu akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Oke. Nah, dari kisah pelayanan ini kita tahu bahwa meskipun ada suka dan dukanya ya kalau kita mau melayani itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan, Pak ya. Amin semuanya. Nah, jadi inilah kisah dari tim Mission Trip NTT Kota Soe, dan kiranya dari kesaksian yang diceritakan itu dapat memberkati saudara-saudara yang ada di YouTube, dan juga biarlah semakin semakin anak-anak muda itu lebih semangat untuk melayani ya, membangkitkan jiwa untuk melayani gitu ya. Oleh karena itu, terima kasih semuanya tim juga sudah hadir di podcast ini. Biar kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Nah, oke, kita sudah selesai dalam video ini. Oleh karena itu, jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Biarlah semuanya ini hanya untuk mempermuliakan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. STT Ikat, Salam Sikit. STT Ikat, Salam Sikit. STT Ikat, Salam Sikit. Bye bye.